Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya MG ZS facelift, dan ini tipe tertinggi ya, Magnify. Kuncinya seperti ini. Kita coba aja starter. Nah, ini langsung kelihatan yang barunya ya. Jadi sekarang speedometer dia sudah full digital. Di sini udah full layar ya, kayak HS. Di atasnya bahannya soft touch loh, empuk, kenyal-kenyal, premium banget, kerasa banget Inggrisnya. Untuk isi MID di sini ada trip komputer ya. Nah, ini di bawahnya ada full consumption, TPMS. TPMS ini cuma di Magnify ya, Ignite sama Activate ini nggak ada. Dan di tab kanannya ini ada pengaturan brightness, speed warning, supaya kita nggak speeding ya, maksudnya nggak bikin pelanggaran, misalnya di tol gitu. Katakanlah misalnya di sini 90 atau 100, bisa disetting di sini. Next service di sini bisa diatur juga mau kapan untuk service berikutnya. Nah, ini ada peringatan dan udah kembali lagi. Di kanan kirinya nih dia masih analog tapi digital juga ya. Di sini dia ada RPM sama kecepatan. Ada speedometer format digital juga, dan RPM juga dari bentuk bar sama digital. Lanjut, di sini ada tuas headlamp ya, headlamp di sebelah kiri. Jika mobil Eropa juga di sini dia sudah auto. Kalau yang Ignite nggak auto. Di bawah di sebelah kanan ada wiper di sini. Wiper di sini intermittent, sudah auto juga di sini karena dia Magnify. Kalau nggak Magnify dia nggak auto ya. Dan tuas cruise control di bawah di sini, tapi belum adaptif, masih biasa. Ini dia tampilan setirnya, sudah dibalik juga dengan tulisan MG. Radius putar 5,6 ya di sini. Ada audio stain switch sama Bluetooth telephony, dan di kanan untuk pengaturan MID. Ada voice command juga di sini. Lanjut ke sebelum itu kita coba lihat pengaturan setirnya. Setirnya di sini baru tilt aja, tapi enteng yang ngaturnya. Udah dikasih pair kayak mobil premium. Nah, ini dia ada rear defogger ya, ada front defogger. Kemudian kisi-kisi AC dengan framing panel warna silver, Hazard, tapi segitiga nggak berdenyut ya. Di sini bisa diatur juga kisi-kisinya, tengahnya juga beras aluminium. Ini layar multimedianya 10 inch lebih ya. Dia juga udah support Android Auto sama Apple CarPlay juga di sini. Dan dia untuk kecepatan kipasnya juga tampil di layarnya nih, kalau sudah integrasi. Ini dia touchscreen ya, ada bunyinya juga. Sekarang kita coba aja suaranya. Nah, itu untuk volume juga. Ini tampilannya. Nah, ini untuk exit. Nah, ini ada untuk Android Auto. Ini ada untuk AC. AC juga sudah ada air purifying ya. Ini yang baru juga. Arah semburan juga sudah bisa diatur. Ini untuk suhu, dan ini fan speednya. Tapi di sini belum ada heater ya. Cuma baru ada cooler doang. Ini ada air, open close air juga ada di atas. Ini ada pengaturan mobil. Nah, ini ada comfort. Pada follow me home bisa dimatiin. Find my car. Nah, ini ada steering wheel button. Bisa macam-macam mau disetting buat apa. Untuk driving. Nah, ini steeringnya bisa diatur dynamic, normal apa urban. Tingkat keberatan setirnya maksudnya ya. Dan ini factory setting. Ini ada emblem artinya Bluetooth aktif. Ini rangkuman data AC. Ada jam juga. Untuk ke home ada di tombol di sebelah kiri. Nah, ini setup untuk audio, adaptif volume, mengikuti kecepatan ya. Dan dia juga responsif. Ini ada equalizer, yang ngerti bisa mainin. Ada sound stage. Nah, ini feather balance. Ada pengaturan waktu, Bluetooth, display. Nah, ini ada bahasa juga, ada Thailand juga ya. Karena dia CBU Thailand, ada brightness, backlight mode juga ada. Dan ini system information. Selain itu bawahnya juga bisa di scroll. Ini ada telepon, gambar, kamera 360, Apple CarPlay dan auto video sama layar mati.
Kalau kita atur AC, dia tampil di atasnya ya. Temperatur pakai bar aja, nggak ada angkanya. Ada override sama ada defogger. Ini untuk matiin AC. Nah itu. Kalau ditahan lama dia bisa langsung mati. Sebelum maju kita matiin dulu suaranya. Seperti ini ya untuk tampilan dari layar multimedia sama isi-isinya. Tombolnya di bawah juga terintegrasi sama yang di atas berarti. Karena OEM bukan aftermarket. Lanjut di bawahnya ini ada smartphone connection USB ini untuk ngecas, tempat penyimpanan dilapis karet. Bagus loh jadi nggak rattle. Dan di bawahnya ini ada power outlet 12 volt. Nah itu, model soket. Bahan soft touch juga sampai ke pinggir-pinggir ya. Ini jahitan asli semua berarti ini soft touch nih. Transmisi sekarang CVT ya, 8 percepatan di sini. Untuk tuasnya juga di emblem MG, ada pengunci di belakangnya. Tengahnya nih coraknya dia karbon ya, tapi corak aja. Dan yang mantap lagi ada hill descent control, stability control, sama kamera 360. Dari sini shortcutnya. Ada park brake elektrik dengan auto hold. Sini ada 2 cup holder, bisa dicopot untuk memaksimalkan penyimpanan. Dan ini gambar kunci, kalau baterai kuncinya habis tempelnya tetap bisa starter ya, maksudnya gitu. Ini ada 2 kompartemen juga. Ini untuk kalau mau yang taruh minuman yang lebih gede lagi, jadi bisa lebih gede. Kalau enggak ya gini aja. Nah itu. Nah, tulisannya MG CTS. Ampasnya juga soft touch, empuk, kenyal-kenyal dengan jahitan asli. Ketika dibuka di bawahnya ada tempat penyimpanan. Nah itu dilapis ban bludru. Seat belt di sini dia fix ya, tapi ada tetap cover. Headrest dia adjustable, bahan juga udah kulit, sampai ke ignite juga, sampai knify. Berarti activate udah enggak ya. Laci soft opening loh, kalau belum ada backlight. Bahan di sini soft touch. Ini panel silvernya ya, sampai ke atas juga soft touch semua. Berarti door trim, dashboard ini soft touch semua loh. Materialnya bagus nih. Di sini di pilar A dia ada Twitter. Hand grip simulator retract, visor kiri lengkap dengan vanity mirror tanpa lampu. Nah, ini terbuka tutup sunroofnya ya, bisa diatur juga sedikit-sedikit atau dibuka sampai habis. Dan untuk kacanya dia model putar. Nah itu bisa diatur pembukaannya sedikit-sedikit. Dari sini ya dia ada indikatornya. Ini untuk lampu LED ya. Ada indikator passenger airbag, spion tengah, ada night view, dan di sini ada USB untuk ngecas gadget juga atau ngecas dashcam kalau mau pasang. Tapi infonya nggak bisa sembarangan ya, mesti konsul dulu sama mekanismenya MG. Visor kanan sini lengkap dengan vanity mirror, tanpa lampu, dan di sebelah driver udah nggak dikasih hand grip lagi, model retract. Ketika diarahkan ke R, nah dia tampilan dari kamera 360-nya. Ada predictive line-nya juga sini, dan mengikuti arah setir supaya kita gampang parkirnya. Ini ada settingannya juga nih, parking assist lines, mau dinamik, statik, atau dinamik dan statik. Nah ini untuk tampilan kamera 360-nya. Ini bisa sudut-sudutnya ya, bisa diatur. Dan ini untuk 3D-nya, sudutnya juga bisa diatur di sini. Nah itu ada orang lagi ngelap-ngelap juga kelihatan ya, walaupun cuma kakinya. Tapi warnanya nggak ngikutin kayak yang kita beli. Barangnya hitam, ini warnanya putih. Tampilan kamera sensor parkirnya juga ada, beserta jaraknya. Ketika diarahkan di P, maka dia bubar. Kalau Sein juga dia aktif ya. Nah itu, dia nampilkan citra sebelah kiri, top kanan yang di kanan. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat keluar. Pengaturan jok karena yang Magnify ini juga sudah elektris ya, tapi belum ada memory slot. Di sini ada transmisi matic dengan footrest di pojok. Ini untuk buka tangki bensin. Ini untuk kakak mesin. Ada headlamp leveling di sini. Dan ini untuk pengaturan electric mirror dan electric detect spionnya.
Kisi-kisi AC model turbin kayak gini yang bisa dibuka tutup. Dan di sini soft touch ya, empuk. Untuk bunyi klakson seperti itu bunyinya. Ini layout dari door trim. Untuk door trim ini soft, ini plastik ya. Yang empuk nih yang coklat ini. Soft touch kenyal-kenyal. Ada power door lock, door handle di sini silver, seperti silver. Auto di sini sisi driver aja, dia udah auto down dan auto up. Dengan sensor jepit juga tentunya, dan ada window lock di bawahnya. Lanjut ada speaker sama door pocket. Lampu di pintu di sini belum ada. Untuk masuk ada akses parkir di sini mode pencet. Kamera 360 ada di bawah spion. Ground clearance tinggi 170-an mm. Nah ini velgnya juga baru ya, dia two-tone model kipas seperti ini. Karena dia magnify. Kalau yang nggak magnify dia cuma 16 inch. Maka di sini profilnya 215-55 f17, 17 inci. Kalau tipe di bawah ini dia 16 inci aja. Kamera 360 tadi juga di magnify aja ya. Sekarang kita lihat lampunya. Nah ini yang keren ya. Ada tulisannya SAIC Light Technology. Yang depan yang kayak bumerang ini itu DRL ya. Sama ada reflektor kristal-kristal di depan. Lampu utamanya LED projector di dalam B-beam. Fog lamp masih halogen untuk menembus kabut sama hujan. Ini tampilan depannya. Kamera 360 ada di bawahnya simbol MG. Underguardnya dia juga warna silver. Nah itu tampilan fascia depan ya. Dia jadi kayak Predator face-nya Mercy. Jauh lebih bagus, meningkat daripada pre-facelift. Kita lihat ke ruang mesin. Ini dia hasilnya di VVT 1500 cc ya. 4 silinder. Seperti ini tampilannya. Udah ada modul ABS juga. Dan kap mesin udah dikasih peredam. Dia udah lengkap juga ya. Ada ABS, CBD, brake assist, hill start assist, udah ada semua. Yang kita tutup. Nah ini tampilan dari Shine-nya. Jadi bagusnya itu Shine sama DRL nggak usah gantian ya. Jadi dua-duanya bisa dapat. Dia LED di atas kayak alis. Ini tampilan dari samping. Saya juga ada di spion, dia di pojok. Layar masih halogen biasa. Ada add-on over fender ya. Sekaligus sama kayak ke body molding di samping. Dan roof rail. Roof rail ada di magnify sama ignite. Window line-nya chrome di bawah. Untuk masuk di sini ada akses smart key model pencet. Di sisi driver, di sisi penumpang depan juga ada. Door handle-nya chrome. Pengaturan jok di sisi penumpang depan di sini masih manual. Ini tampilan dashboardnya di sisi penumpang depan. Ada airbag di sisi penumpang depan juga ya, tapi belum bisa dinonaktifkan. Di belakang, ini layout dari door trimnya. Untuk bahan sih sama kayak depannya persis, semua air plastik kecuali yang coklatnya dia soft touch empuk. Di bawah ada speaker dan door pocket. Lampu di pintu sih belum ada, tapi ada child lock sini model switch. Untuk pembukaan kaca belakang, kena kunci ya. Nah ini, dia udah habis loh. Jadi keluarin kaca, keluarin tangan udah nggak kepentok kaca lagi nih. Benar-benar rata habis. Cuma belum auto ya, auto sih driver aja. Door handle di sini satin silver juga. Kita coba masuk. Jok belakang sih masih cukup ya. Ada si back pocket. Ini di posisi paling mundur juga. Masih ada tonjolan di tengah, tempat penyimpanan, 2 buah USB. Total ada 5. Belakang seat back pocket. Seat back pocket juga ada di belakang kursi driver. Setelahnya tampilan dashboard sama center console. Nah itu. Nah ini ya atap panoramiknya. Namanya IMAX. Mungkin maksudnya gede kayak layar bioskop IMAX ya. Handguardnya model retract tanpa hook kanan dan kiri. Nggak dibedain. Seat beltnya 3 titik, 3 pointed dan sudah rapi tutup cover. Headrest tiga-tiganya adjustable di sini. Bahkan penumpang tengah ini juga 3 titik loh. Nah itu. Cuma belum ada armrest di sini. Tapi cukup udah ISOFIX. Ini lihat dari door trim. Sekarang kita lihat ke belakang. Untuk pelipatan dari tali. Nah itu. Ini porsi 60 nya.
Nah ini ketika terlipat, dia ada total dari Isofix. Rem belakang di sini cakram juga. Ini di depan di belakang ya, ada shark fin. Lanjut bawahnya ini ada spoiler sedikit, helm stop lamp, rear defog dan rear wiper. Dan yang keren ini desain stop lampnya, dia ikut kayak yang di depan ya, senada ya, kayak bumerang dengan reflektor kecil-kecil di bawahnya. Cuma desainnya sih masih bolam. Ada tulisannya Brake Dynamic, menandakan ini mobil Inggris. Di bawah ada reflektor, ada 3 sensor parkir, kamera mundur sudah ada di tengah situ, dengan lampu plat nomor yang belum LED. Dan ini ada aksen seperti kayak knalpot ya, tapi knalpot aslinya di bawah. Itu dia. Untuk buka bagasi dari tulisan MG nya, simbolnya, nah itu. Ini tampilan dari bagasinya. Sini ada untuk taruh partisi ya. Di sisi kiri ini ada lubang bisa buat taruh barang. Dan juga di sisi kanan, tapi di kanan masih ada lagi lampu bagasi. Di bawah ada tempat penyimpanan toolkit sama ban serep, kaleng. Dan ini kalau kurang dalam bisa ditaruh lagi, dimasukin di bawahnya jadi lebih dalam. Tapi jadi nggak rata lantai otomatis. Kita coba tutup dulu. Untuk tutup ada handle-nya. Ini ya emblemnya ZS. Tampilan di belakang. Secara overall. Itu. Tangki bensin biasanya 92 ya. Rekomendasinya. Dan ini udah dikasih holder juga. Jadi waktu ngisi bensin ini nggak keleleran dan akhirnya melukai bodi. Sebelah kanan ini juga bisa buat ngelipat. Juga sama pakai tali juga di sini. Itu. Kembali ke depan, saya coba matiin semua. Masuk di sini lampu-lampu ya. Dia ada fog lamp belakang juga di sini. Dan ini tampilan dari kabin belakang, kondisi bangku terlipat, kondisi masing buat ngangkut barang. Ketika dimatikan, yang keren dia ada tegangan aki juga. Ini ada individual door warningnya juga dia. Di bawahnya sih ada tempat kartu juga ya, 2. Fog lamp belakang tadi dia ada di sebelah kanan aja di situ. Ini kita coba kunci. Ketika dikunci, spion juga sudah otomatis terlipat karena dia auto folding. Ketika dibuka, maka spion juga otomatis terbuka serta follow me home light-nya nyala. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai MG ZS Magnify yang facelift. Untuk harga dan nomor telepon kontaknya bisa dicek di kolom description. Sekian.